konsep dan akar konflik. Definisi benturan kepentingan atau perbedaan persepsi antar pihak dalam organisasi. Penyebabnya ada tiga. Yang pertama ada tujuan perbedaan, seperti target antar individu yang bertolak belakang. Yang kedua sumber daya terbatas, seperti berebut anggaran, alat, dan fasilitas. Yang ketiga ada gagal komunikasi, yaitu instruksi yang tidak jelas yang memicu kesalahan kerja. Yang kedua ada studi gaya kerja, masalah konflik antara detail oriented versus si fokus kecepatan. Solusinya strategi kolaborasi. Caranya dengan menyatukan standar kualitas tingkat tinggi detail dengan jadwal waktu deadline yang ketat kecepatan demi hasil win-win. Yang ketiga, 5 gaya penanganan konflik Thomas Kilmann. Model ini mendasar pada dua dimensi, assertiveness fokus pada kepentingan diri sendiri, competitiveness fokus pada kepentingan orang lain. Yang pertama ada competing atau bersaing atau kompetisi. Deskripsinya berorientasi pada kekuasaan di mana seseorang mengejar kepentingan yang sendiri dan mengorbankan pihak lain. Contoh situasinya dalam keadaan darurat atau ketika keputusan yang tidak populer namun penting harus segera diambil. Misal kebijakan pengurangan biaya mendadak untuk menyelamatkan perusahaan. Yang kedua, accommodating atau mengakomodasi. Deskripsinya mengabaikan kepentingan diri sendiri untuk memuaskan kepentingan orang lain atau mengalah. Contoh situasi ketika Anda menyadari bahwa Anda salah atau ketika masalah tersebut jauh lebih penting bagi pihak lain daripada Anda sendiri menjaga harmoni. Yang ketiga ada avoiding atau menghindari. Deskripsinya tidak mengejar kepentingan diri sendiri, mohon pihak lain, menunda atau menarik diri dari konflik. Contoh situasinya menghadapi masalah sepele yang tidak mendesak atau ketika potensi kerusakan akibat konflik lebih besar daripada manfaat penyelesaiannya. Yang keempat ada kolaborasi. Deskripsinya kerjasama dengan pihak lain untuk mencari solusi yang sepenuhnya memuaskan kepentingan kedua belah pihak. Contoh situasinya menyatukan perspektif berbeda dalam tim proyek untuk menciptakan inovasi produk baru yang memenuhi standar teknis sekaligus keinginan pasar. Yang kelima ada berkompromi. Deskripsinya mencari solusi jalan tengah yang memberikan keputusan sebagai pihak kedua. Contoh situasinya negosiasi gaji atau jadwal kerja di mana kedua pihak bersedia menurunkan tuntutan awal mereka agar mencapai kesepakatan. Soal yang keempat, tradisional versus kolaboratif. Tradisional menang kalah keputusan cepat oleh atasan tapi berisiko merusak motivasi tim. Yang kedua, kolaboratif menang fokus pada inovasi dan komitmen meski butuh waktu dan energi lebih besar. Selanjutnya konteks modern, kolaboratif lebih diutamakan, namun cara tradisional tetap dipakai di dalam kondisi krisis. Soal yang kelima adalah 6 langkah jika saya menjadi manajer. Yang pertama, diagnosis atau identifikasi dulu akar masalah sebenarnya itu apa. Yang kedua, melakukan mediasi, fasilitas pertemuan di tempat yang netral. Yang ketiga ada listening, dengar aspirasi tanpa memihak siapapun. Dan yang keempat problem solving, itu tuh kayak fokus pada tujuan besar organisasi. Yang kelima ada formalisasi, kayak catatan solusi dalam kesepakatan yang tertulis atau bisa disebut biasanya SOP. Yang keempat dan keenam yang terakhir monitoring atau seperti memantau perkembangan secara rutin.